Jadi itulah kami datang ke sini itu dalam rangka melihat, ya, mengumpulkan datanya semua, mengkaji, melihat secara langsung apa yang terjadi, supaya tidak apa katanya saja, jangan apa-apa senang saja, tapi kita lihat. Dan ini menjadi bahan kajian kami nanti di Kementerian Koordinator Hukum dan HAM, tentunya akan kita bicarakan dengan Menko kita nanti ke sana. Waduh, pada gagah. Agak bisa. Gimana? Sehat. Selamat ya. Awas ya. Oh, saya ada. Gimana sih biar mau? Masih juga ketemu kamu. Buat kira-kira. Soalnya dalam satu tidak cinta sebenarnya. Kamu jalan bisa. Otto Hasibuan menjenguk 7 pidana kasus Vina, memastikan kabar 7 pidana dengan secara pasti. Setelah Otto Hasibuan memutuskan akan melaporkan Ibtu Rudiana ke Baskrim Polri pada Rabu 17/7/2024 hari ini, saya mendapat kabar dari tim yang di Bandung. Mereka sudah memutuskan untuk akan melaporkan Rudiana ke Baskrim Polri. Kalau saya tidak keliru, besok hari ini, kata Otto dikutip dari YouTube Kompas TV dalam acara Dialog Kompas Petang Selasa 16/7/2024. Menurut Otto, pelaporan itu Rudiana ke Baskrim Polri sesuai dengan langkah yang diputuskan kepolisian. Hal itu terlihat dari langkah Polri memulai upaya evaluasi penyidikan dan penanganan perkara di Polda Jabar, termasuk yang ada di Cirebon. Kalau polisi sudah mau mengevaluasi, ini merupakan suatu etikat baik yang harus dihormati, kata Otto. Dalam evaluasi lanjut Otto, berbagai hal akan bisa terjadi, termasuk mengenai apakah benar ada kesaksian palsu dalam peristiwa itu. Jadi apa tanggapan Anda? Silakan cantumkan di dalam komentar. Setiap kondisinya dan dalam suatu forum juga bisa mendengar informasi dari korban langsung, baik itu yang sudah pernah ditangkap tapi kemudian dilepaskan itu sudah mengalami penganiayaan, ataupun yang memang sudah lepas, yang sisa kata-kata yang sudah sempat pocong itu Pak, yang ramai di televisi. Mungkin itu garis besar yang kami tuntutkan, Bapak-Bapak yang terhormat, dan mungkin ada yang mau ditambahin oleh Bang Firdaus. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, abang-abang saya. Jadi ini bentuk kekhawatiran kami sebagai praktisi hukum tentang masa depan penegakan hukum di Republik Indonesia. Kenapa kami datang ke sini, mau bercapek-capek ya hari ini, kita banyak kegiatan tapi kita mau bercapek-capek mengawal mereka para korban, karena ini salah satu perkara yang belum diungkap di Indonesia, yang dari rentetan peristiwa hukum yang memang membuat presiden buruk bagi penegakan hukum di masa yang akan datang. Makanya saya bilang di sini, ini jangan sampai menjadi jurisprudensi, ya, yang menjadikan hakim menentukan perkara berdasarkan hal yang sudah cacat administrasi seperti ini. Bapak bisa bayangkan, Ibtu Rudiana yang bersumber dari Sat Narkoba, ya, menangkap 10 orang di tempat yang sama katanya. Mereka membunuh di situ, nongkrong di situ, 10 orang ditangkap juga tanpa sprint, dibawa ke Polres, lalu nyampe di Polres diketik sendiri oleh Ibtu Rudiana, diproses sendiri, lalu hasil ketikan Ibtu Rudiana itu, hasil proses dikasih ke Satreskrim yang akhirnya diberi sprint. Bapak bisa bayangkan, setelah kecacatan administrasi yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana, dibawa ke pengadilan P21, ya, kejaksaan, pengadilan, dan lain-lainnya, akhirnya disidangkan. Tetapi yang lebih parah lagi pakai kecacatan administrasi ini, ada beberapa saksi yang tidak datang ke pengadilan, diambil sumpah di pengadilan, tapi kesaksiannya ada di dalam amar putusan. Ini kan bahaya kalau menjadi jurisprudensi. Besok ada orang yang ditangkap, ya kan, dihakimi tanpa saksi, bisa diputuskan karena ada jurisprudensi.
Kita paham sistem hukum kita salah satunya adalah Anglo-Saxon yang mengacu pada jurisprudensi. Makanya saya bilang tadi di sini, saya mohon kebijakan Bapak-Bapak agar diadakan RDP, dan mungkin bagaimana surat yang kami bawa ini mau dijadikan amnesti, apakah surat yang menjadikan abolisi, silakan monggo kersus sesuai dengan kewenangan Bapak. Kalau kita berbicara masalah hukum normatif, pasti kami akan dituntut untuk mengacu kepada PK. Tapi PK ini kami berbenturan dengan SEMA dan keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontradiktum, Pak. Maka sebentar di sini harus bagaimana kami? Oke, ada peraturan Perma nomor 3 tahun 2023 yang mengharuskan bahwa ada 2 putusan pengadilan yang berbeda. Putusan pengadilan pertama yaitu putusan pengadilan yang dimenangkan oleh si Peggy Setiawan, ya, tentang pra-peradilan. Itu ada putusannya, tapi putusan yang lain kami bisa cari, Pak. Ini kan lama, Pak. Dan itu harus ada legal standing. Sementara kami bukan pengacara daripada si korban. Nah, kami menggunakan hak kami, kompetensi relatif. Kami tidak menggunakan kompetensi absolut. Kami menggunakan kompetensi relatif sebagai masyarakat penggiat hukum yang peduli akan penegakan hukum ke depan ini. Karena cita-cita Pak Prabowo kan salah satunya penegakan hukum, Pak. 100 hari. Makanya kami mendukung, saya juga kader dari Gerindra, ini juga kader dari Gerindra. Kami akan berjuang bersama Gerindra untuk menegakkan ini. Kami akan menjalankan program-program Pak Prabowo, walaupun kemarin saya nyaleknya di P3, Pak. Karena di kuota di Gerindra nggak ada, saya nyalek P3, saya cari kembali ke Gerindra. Jadi seperti itu, Pak. Jadi mohon maaf, sekali lagi kedatangan kami ini bukan bermaksud untuk mengganggu bapak-bapak, tapi ini bentuk kami ini mau sekarang busar, Pak. Kalau ada banyak jurisprudensi di Indonesia ini, maka undang-undang itu akan dikantongi oleh jurisprudensi, Pak. Makanya sebentar di sini, mohon maaf sekali lagi, mohon didengarkan ini, Pak, karena ada beberapa kasus juga selain kasus ini akan kami bawa, termasuk kasus pembunuhan Subang, termasuk kasus A, B, C, D akan kami bawa semua. Bapak, mari kita kupas bersama. Panggil Kapolri, panggil jaksa, panggil hakim dan lain-lain, kita duduk bersama di Mahkamah Agung. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Kami tentu sangat mengapresiasi atas kehadiran Bapak, atas perjuangan Bapak, juga pasti ada rasa yang diperhatikan di bawah tentunya sehingga Bapak bisa menyampaikan. Meskipun demikian, Pak, kami di sini adalah tenaga ahli yang akan kami sampaikan kepada pimpinan tentunya. Surat ini kami terima, jadi tentu ada internal di pimpinan juga yang akhirnya terus memproses ini. Nanti kalau memang ada respon, kami akan segera menghubungi Bapak untuk penjadwalan itu. Segera akan kami kabari. Sekali lagi ya, kami sangat apresiasi atas kehadiran Bapak. Terima kasih. Ya, selain surat, saya sudah WA Bang Habibur Rahman karena beliau ada kegiatan lain, mungkin belum bisa terima hari ini. Harapan saya, dan sekali lagi saya bilang, surat ini mau dijadikan amnesti, mau dijadikan abolisi, monggo kerso Bapak yang tahu. Yang penting ada RDP, bisa masyarakat bisa melihat semuanya. Monggo kerso Bapak yang. Minggu depan kami akan audiensi dengan Bapak Kapolri. Ya, kami akan datang ke Komisi 3 DPR RI. Minggu ini juga kami akan ada satu kegiatan, ya, terkait dengan 7 terpidana ini di Cirebon. Ya, artinya kami tidak diam. Kami terus mengupayakan mereka untuk mendapatkan keadilan. Caranya adalah tentu dengan cara-cara hukum, karena kami ini adalah advokat yang tentunya mendampingi mereka secara hukum. Ya, kalau mereka para netizen kemarin menyuarakan tentang abolisi dan amnesti, itu dari awal kami sudah proses itu, Mas. Ya, amnesti itu sudah kami proses, kami sudah usulkan, kami sudah kirim surat ke pihak-pihak terkait, kan nggak perlu kami gembor-gemborkan, gitu ya. Oke. Ya, jadi itu udah kami lakukan, ya. Makanya kemarin di audiensi kemarin kami dengan Komnas HAM, dengan Kementerian HAM Republik Indonesia, itu juga muncul, ya, bahwa amnesti ini kan sesuatu yang satu arah dari pemerintah. Ya, itu adalah bukan berdasarkan permohonan kita. Kalau gerasi ya permohonan kita, kan gitu kan. Nah, jadi kalau amnesti ini kan saya pikir ini kan satu sisi dari kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia nanti, ya kan, bagaimana kepada 7 terpidana ini. Aksi akan demo besar-besaran menuntut kebebasan 7 pidana. Nah, jadi apa tanggapan Anda? Silahkan cantumkan dalam komentar. Kita up terus kasus ini, semoga aja cepat selesai. Siapa yang bersalah, siapa yang benar, semoga terungkap secepatnya di tahun 2025 ini.